maka disebut dengan Dzul Qa'dah. Dia jualan, orang datang. Ini sebagian tafsir para ulama. Yang lainnya mengatakan bahwa bulan Dzul Qa'dah itu termasuk bulan haram. Ada Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Dilarang untuk berperang. Dzul Qa'dah juga artinya gencatan senjata. Mereka duduk tanpa melakukan perang. Jadi disebut dengan Dzul Qa'dah. Masuk ke dalam bulan Dzul Hijjah, artinya memiliki haji, bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr. Kita sering dengar misalkan imam baca surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr. Lanjutannya apa? Walayalin ashar, walayalin ashar. Demi malam yang 10. Apa makna 10 di sini? Menurut tafsir Ibnu Katsir, walayalin, malam-malam yang 10 itu malam bulan Dzul Hijjah. Walayalin ashar, malamnya bulan Dzul Hijjah. Maka dalam riwayatnya dikatakan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil amali shalih." Tidak ada hari-hari yang amal soleh fiha ahabbu ilallah, di dalam bulan Dzul Hijjah 10 hari tadi, min hadhil ayyam, daripada 10 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Jadi tidak ada amalan yang paling disukai Allah 10 hari kecuali di 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Nah, ini lebih dicintai daripada seluruh amalan-amalan. Ini kata Ibnu Abbas, sebagaimana sabda Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bahkan dengan berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, apakah amalannya masih kalah dengan amalan soleh di bulan Dzul Hijjah 10 hari itu? Apa kata Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah, bahkan walaupun bapak berjihad fi sabilillah, ini amalannya 10 hari di bulan Dzul Hijjah itu masih mengalahkan jihad. Nah, cuman kalau mau mengalahkan amalan 10 hari di bulan Dzul Hijjah ini ada, kata Rasulullah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Syaratnya ada satu amalan yang bisa mengalahkan 10 hari di bulan Dzul Hijjah. Apa amalannya? Yaitu seorang laki-laki yang keluar jihad fisabilillah, mengorbankan dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali pulang. Lam yarji' min dzalika bi syai'. Jadi hartanya habis, kudanya selesai dibawa mati, kemudian bapak yang berperang nggak balik lagi, Pak. Artinya terbunuh di jalan Allah. Baru itu kata Rasulullah bisa mengalahkan 10 hari amalan di dalam bulan Dzul Hijjah. Apa maknanya? Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan walayalin ashar, itu tandanya 10 hari di dalam bulan Dzul Hijjah ini memiliki kekhususan tertentu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama wadduha atau walaili idza saja wasyamsi wadduhaha atau walayalin ashar, itu maknanya 10 hari ini memiliki amalan-amalan khusus yang ketika kita amalkan mengalahkan amalan-amalan yang lainnya. Artinya secara afdhaliyah, secara keutamaan lebih utama. Apa amalan-amalannya? Yang pertama, wa minhu shaumul ayyami tis'ah min awalil Dzul Hijjah. Jadi yang pertama, puasa di bulan Dzul Hijjah. Kita puasa biasanya bulan Dzul Hijjah itu tanggal berapa? Tanggal 8, hari Tarwiyah tanggal 9, hari Arafah. Tapi Rasulullah SAW
bukan hanya sekedar puasa di tanggal 8 dan tanggal 9. Rasulullah itu puasanya 9 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, Pak. Bahkan dikatakan dalam Syarhus Sahih Muslim, Imam An-Nawawi mengatakan bal yustahabbu jiddan. Ini sangat disunahkan sekali. Nah, kalau ada bahasanya bahasa jiddan itu, ini artinya banget, sunah banget. Antusoma hadhil ayyam fa inna shoma min afdhalil a'mal. Nah, jadi disunahkan 9 hari di bulan Dzulhijjah. Mulai sekarang tanggal 26 atau 25 Dzulhijjah, 5 hari lagi. Ancang-ancang tanggal 1 itu sama kayaknya kalau nggak salah. Tanggal 1 Dzulhijjah juga itu. 1 Juli ya. Bulan depan gitu. Nah, mulai dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, dari Hunaidah bin Khalid, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah wa yawma asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Jadi Rasulullah itu puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kemudian yaumu asyura. Yaumu asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Wa thalathata ayyam, 3 hari di setiap bulan. Wa awal itsnain min syahr, kemudian awal bulan Rasulullah puasa Senin Kamis, wal Khamis. Nah ini. Apa fadilahnya? Saumu yauma Arafah yukaffiru sannatain. Jadi kalau bapak-bapak dikasih kesempatan Allah puasa Arafah, ini puasa Arafahnya doang. Yukaffiru sannatain madiyatan wa mustaqbalatan. Menghapuskan atau menggugurkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi 2 tahun. Tahun kemarin dia dihapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil. Dosa besar harus taubatan nasuha. Kemudian wa mustaqbalatan, tahun yang akan datang. Jadi punya tabungan setahun ke depan. Punya tabungan setahun ke depan bukan artinya kita bebas bikin maksiat setahun ke depan, bukan. Kalau direncanakan seperti itu nanti malah Allah nggak kasih ampunan, ya, tidak boleh diniatkan. Wa shaumu yaum asyura, kemudian puasa Asyura 10 Muharram itu yukafiru sanatan madiyatan, menghapuskan dosa setahun yang telah lalu. Itu baru puasa Asyura. Puasa Arafah 2 tahun, tahun kemarin sama tahun akan datang dihapuskan dosanya. Kemudian puasa Asyura tanggal 9-nya. Bagaimana dengan puasa dari awal Dzulhijjah? Pasti memiliki lebih daripada keutamaan yang disebutkan cuman puasa Arafah saja. Ini keutamaan yang kita bisa kerjakan di awal bulan Dzulhijjah, puasa. Kemudian apalagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah? Yang kedua, haji. Haji rada berat nih, nggak semuanya orang mudah untuk bisa pergi haji. Apalagi tahun ini umur 65 tahun dari keputusan pemerintah Saudi nggak bisa haji. Jadi ada yang jamaah mujahidin sudah terdaftar haji, cuman umurnya lebih dari 65 tahun. Akhirnya qadarullah tahun ini nggak bisa berangkat. Gimana kalau misalkan nggak bisa berangkat, tetap memaksakan haji? Ada sebagian hajinya haji koboi, Pak. Haji kucing-kucingan sama pemerintah Saudi. Biasanya setelah umroh itu, umroh di bulan Ramadan, kalau nakal dia pergi dari travelnya, nggak balik lagi. Masuk ke bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru dia keluar dari tempat kos-kosan misalkan. Temennya ada nampung di sono. Haji lah dia di bulan haji, bulan Dzulhijjah. Kemudian pulangnya gimana? Pulangnya duduk di bawah jembatan biar dideportasi, ditangkap sama polisi Mesir. Gimana hukum hajinya? Haji itu man istata'a ilaihi sabila.
barang siapa yang sanggup, punya kecukupan, istitoah. Sanggupnya dalam bentuk apa? Sanggup dalam bentuk materi, sanggup dalam bentuk ilmu, tahu dia rukun haji, tahu syarat haji, tahu semua yang harus dikerjakan ketika haji. Kemudian bukan hanya itu, istitoah, mampu secara perizinan. Jadi kalau izinnya ngumpet-ngumpet, nah ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Lalu hajinya gimana kalau misalkan udah terlanjur gitu, haji koboi, ngumpet-ngumpet tanpa izin masuk jadi orang haji, jadi ibadah haji ngikut. Sama kata para ulama ketika sholat pakai baju nyolong. Jadi kita nyolong baju buat sholat, nyolong sarung buat sholat, gosok sarung. Nah, nggak ada apa namanya, nggak ada yang buat nutupin aurat. Akhirnya kita ngambil sarung di jemuran, sholat. Hukum nyolongnya haram, tapi sholatnya sah. Jadi tetap dihukumi sah, karena tidak ada keterkaitan syarat sah sholat dengan baju colong, enggak. Yang penting bersih, tapi berdosa. Hajinya sah kata para ulama tanpa perizinan, tetapi tetap sah dan berdosa. Dosanya gara-gara dia nggak pakai izin dulu. Kalau zaman Rasulullah kan nggak perlu izin. Sekarang Saudi yang menjadi tuan rumah kita perlu izin. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taat pada Allah dan Rasul dan pemerintah setempat yang menjadi tuan rumah haji. Nah, ini keutamaan yang kedua, haji. Kemudian masuk pembahasan intinya, keutamaan yang ketiga di bulan Dzulhijjah ini yaitu berkurban. Nah, ini yang ditekankan untuk berkurban. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala, kemarin mungkin sudah dibahas, dari tadi saya tanya Pak Haji Darlis kemarin pembahasannya apa? Mulai dari ayat Al-Qur'annya sudah, hadisnya sudah. Jadi berkurban itu memang sesuatu yang penting untuk meneladani bagaimana sunnahnya Nabi Ibrahim, melatih kerelaan melepas sebagian hak milik kepada sebenar-benarnya pemilik. Kalau dulu Nabi Ibrahim mampu mengorbankan anaknya, kemudian kita hanya diperintahkan untuk mampu mengorbankan harta kita, milik kita. Siapa yang dianggap mampu berkorban? Kita bertanya-tanya, kira-kira saya termasuk orang yang mampu berkorban atau tidak? Karena kalau misalkan kita mampu berkorban, kemudian kita nggak berkorban, kata Rasulullah, jangan mendekati masjid kami. Artinya berkurban ini sunnah yang ditekankan benar-benar. Kira-kira Bapak dianggap mampu berkurban atau memang tidak mampu? Maka menurut Wahbah Zuhaili, orang yang mampu berkurban itu adalah orang yang mampu mencukupi dirinya, keluarganya, makan dan minum, artinya menafkahi istri, anak, dirinya, makan dan minum pada hari raya berkurban dan hari tasyrik. Berarti ketika tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari berarti Bapak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah makan, minum, mencukupi nafkahnya. Kemudian ada uang untuk berkorban. Di Muhajirin kambing berapa? 3 juta Pak ya? 3 juta. Kepanitiaan 100.000. Makan untuk anak istri 4 hari kira-kira berapa tuh? 3 juta. 300.000 lah cukup ya? 300.000 atau 400.000. Makan selama 4 hari. Sehari 100.000 misalkan untuk 3-4 orang keluarga. 400.000 berarti 3.500.000 itu sudah dianggap mampu. Sudah dianggap mampu untuk berkurban, punya uang tabungan segitu. Apalagi misalkan 5 juta, punya dana lebih, bisa mencukupi makan dan minum, selama itu dianggap mampu. Sebagian mengatakan para ulama yang mampu itu sesuai dengan nisab zakat.
berarti 85 gram. Bapak punya tabungan segitu baru dianggap mampu. 85 gram ini berarti sekitar 85 juta tabungannya. Jadi para ulama mengatakan sebagian nisab dianggap mampu tuh ya kaya. Tapi kalau misalkan dalam jangka waktu 4 hari 5 hari itu punya duit sekitar 5 jutaan dan ada niat untuk berkorban, sudah dianggap mampu. Kemudian yang utama di bulan Dzulhijjah yang perlu kita lakukan ini berzikir. Berzikir banyak, tambah lagi zikirnya. Salatnya ditambah lagi, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau, ini artinya sebagian mengatakan perbanyak salat sunnah. Fasholli li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih kurban. Hati-hati cara baca fasholli li rabbika wanhar. Ada yang bacanya misalkan Bapak baca surah Al-Kautsar, bacanya pakai hak besar apa hak kecil kira-kira? Wanhar apa wanhar? Pak Haji pakai apa baca? Hak kecil, hak besar? Hak kecil. Ya. Kalau hak besar beda arti nantinya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Adapun terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu tanhar, mencaci maki. Wanhar, caci makilah, imperatif. Kalimat perintah wanhar, caci maki. Kalau ada orang baca fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah menyembah Rabbmu dan caci makilah. Siapa yang mau dicaci maki? Salah baca dia, wanhar. Harusnya wanhar, pakai ha kecil, sembelih. Jadi harinya disebut hari nahr. Kalau hari menyembelih namanya disebut yaumun nahr. Nahr hak kecil. Kalau yaumun nahr hak besar, berarti apa? Nahar, sungai. Nah, beda lagi. Jadi harus tepat cara bacanya. Kemudian pengertian udhiyah mungkin kemarin sudah diterangkan dan dijelaskan oleh Dr. Rahmawan. Bagaimana hukum patungan kurbannya? Hukum patungan kurban sudah dibahas Pak Haji? Belum ya? Ya. Bagaimana tajayyu syatu an wahid, yang namanya kambing itu harus disembelih atas nama satu orang. Wala tuji an aktsari min wahid, tidak sah kalau atas nama lebih dari satu orang. Saya mau nyembelih kambing tahun ini. Nah, bapaknya punya modal 2 juta. Kemudian kata anaknya, saya tambahin dah 1 juta. Kata istrinya, saya tambahin 1 juta. Jadi ada duit 4 juta. Sah nggak kurbannya, Pak? Kurbannya sah apa nggak kira-kira? Enggak. Kurbannya tetap sah. Jadi yang penting atas nama bapaknya yang berkurban, bukan 4-4-nya atau 3-3-nya. Yang duitnya serahkan kepada ayahnya. Ini Pak, tambahan buat ayah. Kata anaknya, ini buat ayah. Kata istrinya, ini buat ayah. Jadi istri sama anak nambahin sama ke bapaknya. Bapaknya yang berkurban, jadi atas nama bapak. Pahalanya buat siapa? Buat dia dan keluarganya. Karena dalam madhab Syafi'i, yang namanya berkurban, pertama hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah ain, kesunahan untuk seluruh umat. Ini sunnahnya sunnah ain. Tetapi ketika kita sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, maka sunnahnya berubah menjadi sunnah kifayah. Bapak mungkin baru dengar istilah sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah sering. Salat apa yang fardu kifayah? Salat jenazah, salat mayit. Apa artinya? Kalau bapak ngerjain salat jenazah, kemudian tetangga nggak ikut salat jenazah, dosa nggak? Enggak, karena sudah kifayah, mencukupi. Kifayah itu mencukupi. Sebagian dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian lagi gugur.
sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini dikerjakan sebagian oleh keluarga. Tahun ini bapaknya, tahun depan anaknya, misalkan tahun depan istrinya, maka gugur sudah kesunahan buat yang lainnya. Cukup satu, ini namanya sunnah kifayah. Terus gimana kalau mau kurban juga yang lainnya? Anak, istri, ayahnya itu lebih afdol, maka dikatakan hasan, lebih baik. Idza dhuha biha wahid min ahlil bait, kalau seandainya satu orang sudah berkurban min ahlil bait, ta'adda syiar fi haqqi jami'ihim, sudah mencukupi syiar, sudah menjalankan syiar-syiarnya. Artinya syiar berkurban di bulan Dzulhijjah. Wa tujzi'ul budnatu an sab'ah. Sedangkan kalau yang namanya sapi, kemudian baqarah, budnah itu onta, ini harus tujuh orang. Jadi 7 orang artinya boleh dia patungan 7 orang. Bagaimana kalau seandainya tidak ada, kita dapat sapi dari Pelindo misalkan. Biasanya yang namanya Pelindo berarti PT Perseroan, dimiliki oleh beberapa pihak, banyak, ada saham-sahamnya. Kemudian berkurban atas nama Pelindo 2, diserahkan kepada masjid. Kira-kira kurbannya sah? Kurbannya sah? Kan tadi atas namanya 7 orang maksimal tuh. Sedangkan yang namanya Persero itu banyak yang punya. Jadi jatuh kurbannya bagaimana kalau atas nama perusahaan? Kalau perusahaan sendiri, Pak Haji punya perusahaan atas nama perusahaan saya, Pak Haji Darlis, atau atas nama perusahaan Pak Haji Nasri, dia berkurban 1 orang kan, sah. Tapi kalau misalkan Pelindo ini bagaimana? Maka harus ditentukan siapa yang berkurban. Yang berkurban siapa? Tahun ini terpilihlah misalkan dari 70 hewan kurban yang diberikan Pelindo, berarti ada nama 490 orang karyawan. Satu sapi kan 7 orang, 70 berarti 490. Sebutkan siapa itu yang punya satu sapi itu. Bukan hanya namanya karyawannya, tapi karyawannya pun harus tahu kalau dia berkurban. Kenapa? Karena kurban itu punya niat. Jadi dia harus niat itu, niat berkurban pada tahun ini 1443 Hijriah. Disebutkan nama karyawannya, si Fulan bin Fulan, ada 7 orang dari karyawan Pelindo yang dapat kesempatan. Pihak Pelindo kasih tahu karyawannya, ente tahun ini dapat kurban, niat kurban. Niatnya kapan? Apakah harus menyertai penyembelihan? Apa di awal bulan Dzulhijjah sudah mencukupi? Namanya taqdimun niyah, mengedepankan niat. Boleh gak? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan boleh. Ketika kita puasa Ramadan, Pak, niatnya kapan, Pak? Niatnya ketika subuh atau ketika malam? Sunnahnya tabyid. Tabyid itu memalamkan niat. Niatnya malam. Bahkan ada yang membaca niatnya dijaharkan. Imam tarawih ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari sama-sama kita niat puasa untuk esok hari. Walaupun baru namanya talafut bin niat, melafatkan niat. Hakikat niatnya ada di dalam hati. Talafut bin niat. Saya ketika taraweh selesai lupa niatnya, nggak baca bareng-bareng imam, cuman sahur. Apakah sah hukumnya? Sah, karena ibu bapak bangun sahur itu niatnya ngapain? Niat puasa, sudah mencukupi. Sahur itu sudah termasuk niat, kita bangun sahur itu sudah cukup. Maka takdimun niyah, ketika awal di bulan Dzulhijjah sudah masuk kita niat kurban, sudah mencukupi, walaupun tidak harus berbarengan ketika menyembelih hewan kurban. Jadi lebih afdolnya datang kemudian menyaksikan. Ini sambil niat.
Kemudian bagaimana kalau seandainya dalam berkurban itu kita niatnya beda-beda? Jadi ada yang niatnya berkurban Idul Adha, ada lagi satu Idul Adha, ada yang akikah, ada lagi yang nazar. Nazar kalau misalkan saya lolos CPNS tahun ini saya niat kurban, ini nazar. Nazar itu beda lagi, wajib. Sedangkan yang tadi niat berkurbannya kurban sunnah. Ada lagi yang gabung akikah di dalam satu sapi tuh. Ada lagi yang niatnya cuma makan-makan doang. Saya mau makan-makan sama keluarga nih. Berarti kan saya dapat sepertujuhnya. Kalau misalkan dari sapi yang dipotongnya 7 yang patungan. Ini bagaimana? Apakah boleh atau semuanya harus niat ibadah? Para ulama terbagi menjadi 2. Kalau menurut mazhab Syafi'i, wa tujiyul budnah an sab'ah wa kadzalikal baqarah, sahnya untuk berkurban bagi hewan sapi dan onta itu 7 orang maksimal. Sawa'un kanu ahlul bait, boleh itu satu keluarga patungan, au buyutin atau patungan sama tetangga. Wa sawa'un kana mutaqarribina bi qurbah, boleh mereka dalam berkurban itu niatnya sama-sama beribadah kepada Allah, taqarruban ilallah, au mukhtalifah, ataupun berbeda-beda. Ada yang sunnah niatnya, kemudian ada yang wajib, au mustahabbah, atau kana ba'duhum yuridul laham, sebagian cuman pengen makan-makan dagingnya aja. Cuman sayang kalau cuman makan daging niatnya nggak dapat pahala. Kalau cuman niat buat beli daging sapinya untuk patungan, ya. Wa yajuz, hukumnya boleh. Tapi sebagian mengatakan harus satu kesatuan, niatnya kurbah. Jadi yang niatnya makan-makan itu kalau ada di antara satu yang niatnya cuma pengen ngambil dagingnya doang, bukan niat korban ketika itu, maka hukumnya tidak sah menurut sebagian pendapat. Jadi semuanya harus niatnya kurbah. Boleh niatnya nazar, niatnya akikah, niatnya hadyu, niatnya berkurban hari raya, itu boleh. Nah, Ustadz, orang tua saya meninggal dulu, waktu hidupnya nggak pernah korban. Saya niat untuk berkorban buat ibu saya deh, boleh nggak kira-kira? Tanpa wasiat, artinya orang tua nggak pernah kasih wasiat, nanti kalau saya meninggal nggak sempat korban, ente korban atas nama saya ya. Para ulama katakan wa amat tadhiyah anil mayit, berkurban atas nama mayit, faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi jawazuha. Menurut Imam Abu Hasan Al-Ubadi boleh, li'annahu dharbun minas shadaqah, yang namanya kurban itu sebagian dari sedekah. Dalilnya mana? Datang sahabat wanita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal. In tasaddaqtu laha afalaha ajrun, kalau saya bersedekah, jadi ini bersedekah boleh enggak untuk nama ibu saya, buat misalkan pembangunan di Masjid Al-Muhajirin, saya punya duit 2 juta atas nama ibu saya lah. Apa kata Rasulullah? Naam, boleh. Artinya ibunya dapat pahala. Niatnya sedekah atas nama orang tua. Maka kata Abu Hasan Al-Ubadi, namanya udhiyah itu sedekah. Kemudian menurut para ulama yang lainnya, Al-Bughawi, bukan. La tasihhu tadhiyah, tidak sah tadhiyah itu anil mayyit. Nggak boleh kita berudhiyah, berkurban atas nama mayit, illa, kecuali an yusobiha, ada wasiat sebelumnya. Kenapa? Karena beda sedekah dengan kurban. Kalau seandainya bapak berkurbannya sebelum waktunya, kapan waktu kurban? Tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan tepatnya? Setelah syuruk. Syuruk itu kapan? Syuruk itu sekarang jam 6. Kemudian ada kadarnya setelah sholat 2 rakaat Idul Adha dan ditambah dengan 2 khutbah.
Dua khutbah berapa menit? Anggaplah minimalnya 15 menit atau 10 menit. Sholatnya 10 menit, kemudian khutbahnya 20 menit. Artinya sekitar 30 menit setelah syuruk. 20 sampai 30 menit setelah syuruk, itulah waktu berkurban. Karena yang namanya kurban itu asyatul ladzi tudbah duhwatan, kambing yang disembelih waktu duha, waktu duha. Tiba-tiba kita nyembelih kambing ini sebelum jam 6 pada tanggal 10 Dzul Hijjah, maka jatuhnya bukan kurban tapi sedekah. Apa bedanya sedekah sama hewan kurban? Yang namanya hewan kurban itu punya kriteria khusus. Pertama, niat. Kemudian nanti pembagiannya. Sepertiga disunahkan untuk kita, sepertiga buat orang miskin, sepertiga buat orang kaya boleh. Karena dibagikan kepada al-qani' wal mu'tar. Qani itu artinya orang yang qanaah. Maksudnya, tafsirnya orang yang nggak minta-minta. Siapa orang yang nggak minta-minta? Tetangga kita yang udah berkecukupan, kasih juga. Wal mu'tar, orang yang minta-minta. Siapa? Orang yang fakir. Jadi kurban itu dikasih sama orang fakir, dikasih juga sama orang yang kaya. Boleh. Kemudian tidak boleh memberikan sesuatu apapun dari hewan kurbannya buat tukang jagalnya. Siapa tukang jagal? Termasuk panitia. Panitia misalkan bantu memelihara, kemudian bantu menyembelih, kemudian membantu lagi apa? Mendistribusikannya, termasuk di dalamnya menjagal juga, ya, nyembelihin juga. Maka tidak boleh memberikan sesuatu, kata Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan Ali bin Abi Thalib diperintahkan menyembelih hewan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menyembelih 100 hewan, Pak. 100. Kemudian separohnya yang menyembelih Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Rasulullah ketika itu hampir 66 butnah ekor onta, ada 100 ekor onta. Ini ketawaduannya Rasulullah. Para ulama katakan bagaimana tawaduknya Rasulullah, dikerjain semua tuh, Pak, dipotong. Kemudian sisanya sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali, saya diperintahkan untuk mensedekahkan luhumuha, dagingnya, juluduha, kulit-kulitnya. Kemudian kata Rasulullah, jangan dikasih daging dan kulitnya kepada tukang jagal, pada panitia maksudnya. Kemudian apa? Setelah itu kata Ali, nahnu nukhrijuhu min indina, kami bayar pakai uang kami sendiri buat upah jagalnya, kecuali sedekah jatuhnya boleh. Artinya kalau misalkan kita ngasih tukang jagal upah lewat kulit atau kepalanya itu batal, udhiyahnya batal. Jadi beda ya, sedekah sama udhiyah itu punya perbedaan. Kalau kita sedekah, kita tanpa harus hari raya kita kasih itu kepalanya buat upah, itu boleh. Tapi kalau misalkan kurban tidak boleh. Lah terus gimana panitia? Maka panitia mendapat sedekah. Siapa yang mendapat sedekah? Nggak boleh nih orang kaya dapat sedekah. Yang namanya sedekah itu dikasih siapa? Orang fakir, mustahiknya yang berhak. Di antara panitia ada yang tidak berkecukupan. Siapa mereka yang tidak berkecukupan? Yang tiap bulannya dia punya gaji tapi tidak mencukupi separuh kebutuhannya. Kebutuhannya 4 juta, anak, istri, misalnya sama dia punya gaji cuma 2 juta, maka kategori miskin, mencukupi setengah kebutuhannya. Di bawah itu satpam 1,5 atau 1,1 berarti fakir. Artinya dia termasuk fakir, berhak dia dapat sedekahnya kurban tadi, kulitnya boleh disedekahin ke dia. Termasuk dia ternyata panitia kasih ke dia. Apa bedanya sedekah dengan hadiah? Sedekah itu artinya tamlikut tam, kepemilikan secara sempurna. Ketika diberikan oleh fakir, maka orang fakir tadi boleh makan dagingnya, boleh dia kasih lagi atau dia jual, itu boleh. Karena yang namanya fakir itu apa? Fakir itu dia memiliki kepemilikan dagingnya secara sempurna. Jadi beda, Pak. Walil fakir at-tasarruf fil ma'khud.
walau binahwil bai' muslim, dijual lagi sama orang yang fakir itu boleh. Lah terus kalau kita ngasih sedekah, ngasih bukan sedekah, hadiah. Hadiah artinya tadi sama siapa? Orang kaya. Gimana kalau misalkan kita kasih nih, kita yang berkurban, Pak Haji kata pengkurbannya sama panitia, nanti kepalanya tolong ya dikasih ke Haji Nasri, kaya kan, artinya sudah mencukupi kebutuhannya, ini termasuk ghani. Sama Pak Haji Nasri nggak boleh dijual itu. Hadiah boleh, artinya tidak boleh menjadi bahan konsumtif, dikasih ke sesepuh di sini atau tokoh masyarakat sini, saya kasihlah buat jalin hubungan ukhuwah kerabatan, ada, maka hukumnya tidak boleh dijual lagi kalau dikasih ke orang kaya. Nah, dalam penjelasannya dalam kitab Tuhfah Nihayah, bi khilafil ghani, beda kalau kita kasih daging kurban kepada orang kaya, falaisa lahu nahwal bai', maka mereka tidak boleh menjualnya kembali, harus dimakan dagingnya. Jadi gitu Pak. Kalau mau dikasih hadiah ke orang lain juga boleh, tapi tidak boleh dijual. Ini bedanya, maka harus dibedakan nanti. Panitia itu ada yang kaya, ada yang miskin. Siapa yang kurang mampu itu yang dikasih ke mereka. Kemudian permasalahannya lagi ketika akad kurban. Akad kurban ini biasanya orang-orang menyangkanya udah kayak zakat. Kalau orang zakat itu harta aneh terserah, dan lu bagiin ke siapa aja boleh. Sebagian nanti para panitia menganggap bahwa kami ini amil zakat. Amil zakat punya hak 1/8. Karena kita yang menyalurkan, kita berhak dong untuk kita ambil dulu. Padahal tadi gimana hukumnya? Hukumnya terlarang mengambil jatah hewan kurban atas nama upah. Tetapi kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, kalau atas nama hadiah boleh, atau sebagian atas nama sedekah boleh. Terus bagaimana Ustaz? Sekarang kalau orang yang namanya kurban itu kan biasanya diserahkan oleh panitia. Maka di sini ada nama istilahnya dalam fikih, akadnya akad wakalah. Apa wakalah? Mewakilkan sesuatu. Al-wakil yakumu maqamal muwakkil. Panitia atau wakil itu menduduki posisinya yang memberikan perwakilan, yaitu mudhohi, orang yang berkurban. Maka berhak untuk mendistribusikan ke siapa aja karena sudah diwakilkan. Nanti panitia hitung-hitung dari RT-nya sekian, RT 1, RT 2, RT 3, RW, ngasih nih orang-orang fakir. Udah, nggak apa-apa. Panitia boleh mendistribusikan ke siapa saja karena sudah diwakilkan. Cuman tatkala mudhohi, orang yang berkurban diminta jatah, kadang-kadang panitia nggak ngebolehin. Saya minta dong pahanya ya. Padahal yang menentukan pembagiannya siapa? Awalnya itu adalah mudhohi, pengkurban. Kemudian wakil atau panitia cuman disuruh mewakilkan dirinya. Bapak Haji Darlis nyuruh marbot beli nasi bungkus 10, tolong 10 bungkus ke nasi padang. Nanti 4 bungkusnya tolong kasih ke satpam ya. 3 bungkusnya kasih teman-teman lah di sini. 3 bungkusnya saya. Diwakilkan kepada marbot untuk beli nasi bungkus. Kata marbotnya bilang, 3 bungkusnya nggak boleh buat Pak Haji, buat saya aja lah sama teman-teman semua, jadi 6 bungkus. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa dia nawar begitu. Orang saya yang punya. Begitu juga dengan hewan kurban, saya yang punya, saya yang menentukan. Aslinya kan begitu. Ketika dia minta, nanti saya pahanya buat saya ya. Kalau kata panitia banyak permintaannya ini, mau kurban sembelih aja dah sendiri dah. Nggak bisa begitu. Kita sudah mewakilkan untuk menyembelih. Kemudian ada namanya ujrohnya, upahnya, tambahannya. Berapa?
300.000 buat kambing, 1 juta buat sapi. Itu ujroh. Boleh al-wakalah bil ujroh, mewakilkan sesuatu dengan upah. Merbotnya disuruh, nih uang jalannya 10.000, uang jalannya 50.000. Ente beli ini, beli nasi bungkus 10, namanya wakalah bil ujroh, mewakilkan sesuatu dengan upah. Boleh dalam fikihnya. Makanya ada ujrohnya, mukafaannya, uang administrasinya, tambahannya, beli plastiknya, buat yang jagalnya, buat pemeliharaannya, buat distribusinya orang jalan, ada tambahan. Ini boleh. Cuman yang harus dipahami oleh panitia, ketika dia menjadi panitia, dia tidak dapat upah dari kambing atau sapi yang dikorbankan. Nggak boleh dapat upah dari sana. Apa indikasi upahnya? Ngambil lebih, dibagi rata, tiba-tiba ngerasa panitia ambil lebih, ambil sedikit, taruh di sini, yang lainnya 5 kilo, dia 10 kilo. Nah, kira-kira hukumnya bagaimana kalau dia ngerasa bahwa ini upah saya, padahal upah lewat hewan kurban itu tidak boleh? Maka hukum dagingnya haram, dagingnya haram dia. Indikasinya apa? Karena dia ngambil lebih. Karena ngambil lebih apa? Ngerasa haknya dia, ngerasa haknya dia, padahal tidak boleh mengupahi. Terus bagaimana solusinya? Solusinya ketika berakad kepada pengkurban, nanti kita tanyakan kepada pengkurban, ini bolehkah disedekahkan nanti atau dihibahkan kepada panitia lebihnya? Oh nggak apa-apa, kata yang kurbannya, silakan, nggak apa-apa. Saya hibahkan pada orang kaya atau hadiah tadi, atau sedekahkan nanti kepada panitia. Ngerasa mungkin nanti panitia lebih capek nih motongnya, ngulitinnya. Jadi ada akad yang jelas kepada pengkurban. Walaupun kita sudah sebagai wakil, artinya boleh mendistribusikan kepada siapa. Beda sedekah, beda hadiah. Hadiah kira-kira bisa dituntut nggak Pak? Itu hadiah saya nih, hadiah hewan daging kurban saya. Nggak bisa hadiah dituntut. Hadiah itu terserah mau ngasihnya berapa, nggak dikasih juga terserah saya, nggak saya hadiahin, ini daging. Sedekah juga tidak bisa dituntut. Kalau ada nuntut, berarti dia ngerasa bahwa itu adalah upah. Upah itu boleh dituntut. Nah bedanya gitu tadi, sedekah, hadiah boleh. Jadi nanti si pengkurban saya sedekahkan, nanti sisanya atau lebihnya kepada panitia, nggak apa-apa. Atau nggak ada kesepakatan antara pengkurban dengan panitia, berarti solusi di antara yang lainnya, di antara panitia ada yang korban kambing, kata panitia ini korban saya buat panitia yang lain. Jadi nanti makannya dari hewan kurban panitia lagi. Pak Haji Darlis hewan kambing, saya sedekah buat panitia, itu boleh, jadi nggak ngambil. Atau ada hewan sedekah, bukan hewan kurban, hewan sedekah dari mana? Dari PT yang tidak ada nama karyawannya yang bersedekah, atas nama PT aja. Secara hukum fikih PT ini tidak bisa bersedekah hewan kurban, nggak bisa, karena nama kepemilikannya tidak jelas. Jatuhnya berubah turun menjadi hewan sedekah. Itu yang dibagi buat panitia. Misalkan ini nih ada hewan nggak ada kepemilikan atas 7 nama, boleh dibagikan ke panitia. Ini permasalahan panitia ketika udhiyah, sembelihan kurban. Masih banyak permasalahan atau permasalahan kontemporer yang mungkin perlu kita bahas, namun karena waktunya sudah masuk pukul 6 kurang 5 menit, kami persilahkan kepada para jamaah yang ingin bertanya atau menambahkan, kami persilahkan. Ya, kalau tidak ya cukup. Pak Haji. Terima kasih ya. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan hal kedua itu sebenarnya sederhana, nggak ribet. Katakanlah saya berkorban satu ekor kambing. Sepertiga dari satu kambing itu adalah hak saya. Saya ambil sepertiganya, yaitu paham belakang. 2/3-nya itu diserahkan kepada fakir miskin. Jadi hak fakir miskin adalah 2/3-nya. Kalau seandainya saya memberikan hadiah pada Pak Nasri, itu berarti yang sepertiga saya itu, yang punya hak saya itu, saya berikan kepada Pak Haji Nasri, bukan dari yang 2/3. Jadi sama sederhana dengan pertemuan ini. Karena biasanya banyak chaos terwalau di mana yang sepertiga sama 2/3 itu kacau. Padahal yang harus kita berikan itu yang untuk hadiah di Nasri itu adalah yang sepertiga dari hak saya, yang 2/3 untuk pakai Nasri itu tidak boleh dikasih pada Haji Nasri, tidak boleh. Yang saya punya yang saya berikan oleh Haji Nasri adalah sepertiga dari milik saya, hadiah. Saya kasih berikan kepada Pak Jokowi itu boleh yang sepertiga itu. Kira sederhana aja pembagian masalah pendistribusian hewan kurban ini. Dari sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Masalah pembagian hewan kurban tadi disampaikan oleh Pak Siregar. Beliau katakan sepertiganya ini punya saya, 2/3-nya fakir miskin. Nah, kita kembali merujuk kepada perkataan ulama, bukan pendapat sendiri. Maka akan kami bacakan pendapat para ulama, bukan pendapat sendiri. Kenapa? Karena para ulama ini rujukan kita. Berbahaya kalau kita mengambil pendapat sendiri. Ada tingkatan ulama itu mujtahid mutlak, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka rujukan kita yang memiliki minimal situ mi'ati alfan hadisan, 600.000 hadis untuk mengambil sebuah keputusan daripada hadis itu sendiri. Iqbal Mubarak berapa? 1000 juga nyampe, nggak bisa mengambil keputusan pendapat. Jadi bukan pendapat pribadi, pendapat para ulama. Gimana pendapat para ulama mengenai pembagian dari hewan kurban? Berapa hak saya si pengkurban? Kemudian berapa hak fakir miskin? Ahaduhuma, yang pertama, yajuzu aklal jami. Ini pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad. Baghdad itu berarti pendapat Imam Syafi'i qaul qadim, pendapat lamanya. Boleh bapak makan semuanya, aklal jami. Kemudian ya, wa idza akalal jami, bapak kurban semuanya, nggak dikasih ke siapa-siapa, fa faidatul udhiyah, maka sudah dikatakan hewan kurbannya mencukupi tanpa disedekahkan, boleh. Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih di Baghdad. Kemudian beliau berpendapat lagi ketika di Mesir, artinya qaulul jadid. Beliau mengatakan apa? Ini yang disampaikan tadi oleh Pak Haji. Disunnahkan, bahasanya sunnah, bukan diwajibkan. Disunnahkan sepertiga buat dirinya, wa thulutsain, 2/3-nya diberikan kepada al-qani' wal mu'tar, orang kaya, orang miskin. Sepertiga buat dirinya. Orang kaya berapa? Sepertiga, terserah. Itu sunnah, Mak, bukan sebuah kewajiban. Ya, ini pertama harus dipahami, bukan kewajiban. Wajibnya itu apa kata para ulama? Wal qaulu tsani qaulu jumhur ashabinal mutaqaddimin, yaitu mayoritas ulama mengatakan bahwa
yajibut tasadduq bi syai'in yutlaqu alaihi al-ism, wajib bersedekah dari hewan kurban yutlaqu alaihi al-ism, walaupun hanya namanya sekedar sedekah. Berapa yang namanya sekedar sedekah? Kata para ulama minimal 1 uqiyah. 1 uqiyah itu berapa? 1 uqiyah itu 200 gram. Bapak motong hewan kurban, kemudian cuman 200 gram yang disedekahkan saja sudah dianggap berkurban. Ini yang wajib, yatasaddaqu, yajibut tasadduq, wajib bersedekah atas nama urf, kebiasaan itu dianggap sedekah. Para ulama katakan berapa itu sedekahnya? Tadi 1 uqiyah atau minimal sekilo yang dianggap urf, kebiasaan setempat itu dianggap sedekah. Kalau 200 gram kan ngasih kayaknya kurang tepat, walaupun itu minimalnya. Jadi perlu diingat, wajibnya berapa? Wajibnya minimal disebut bisa sedekah sudah wajib. Mau buat semuanya, sisain 1 kilo buat sedekah, itu sudah dianggap udhiyah. Tetapi disunahkannya apa? Sunnahnya itu memberikan sisa semuanya, kita makan sesuap, 2 suap, 3 suap. Sunnahnya begitu. Kenapa? Karena Nabi nyerahin semuanya. Dari 100 itu Nabi cuma makan beberapa, nggak sepertiga. Nabi itu cuma makan pahanya, kakinya. Yang disedekahin berapa? 166. Jadi Nabi itu kalau dibilang sepertiga harusnya makan berapa? 33. Enggak, Nabi kasih semuanya. Jadi harus dipahami wajibnya berapa, bagian kita berapa, justru hampir semuanya. Sedekahnya sekian. Tetapi sunnah, kata Imam Syafi'i, sebagaimana merujuk pada hadis, sunnah 1/3 kita makan, 2/3 buat orang kaya dan orang fakir. Pembagiannya sulus buat di ahliya, untuk para ahlinya. Jadi yang perlu dipahami, memahami sesuatu berdasarkan pemahaman para ulama. Saya tidak memahami pemahaman saya sendiri, saya ambil keputusan maka tertolak hukumnya. Ini harus dipahami, karena para ulama lah orang-orang yang bisa memberikan, mengistimbat, mengkonklusikan sebuah hukum yang berada dalam Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Mereka tahu ijma konsensusnya, kemudian tahu analoginya. Nanti mereka yang tentukan bagaimana hasilnya, produk fikih itu dari mereka semua, dan punya disiplin ilmunya. Untuk Al-Quran, untuk menyimpulkan sesuatu dari Al-Quran, mereka tahu harus tafsirnya, kemudian tahu nahwunya, tahu sorofnya, tahu balaghahnya, kemudian mereka tahu harus ada ilmu nasikh wal mansuh, mana saja ayat yang dihapus dan ayat yang menggantinya. Karena dalam Al-Quran ada ayat yang dihapus, ada yang enggak. Kalau kita nggak tahu ini ayatnya, ilmunya bahaya juga. Contoh wasiat yang dihapus kemudian dijadikan hukum waris. Nah, ini nanti ada ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kemudian digantikan nanti dalam surat An-Nisa ayat 4. Nah, jadi ada namanya nasikh wal mansuh. Banyak permasalahan. Ini permasalahan pembagian hewan kurban menurut para pemahaman para ulama. Itu Pak Haji mungkin ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya masalah badal haji. Ini kan banyak rekor yang sekarang memberikan, karena usia tidak boleh nabi pada mobil haji. Rekor itu memberikan bahwa badal haji itu 10 juta. Nah, kalau badal haji 10 juta kan tahapan haji ini kan banyak, dari kabain, dari tawaf, sa'i, dan umrah. Nah, saya mau tanya, tahapan yang dilakukan oleh rektor 10 juta yang kita serahkan pada kerja kan hanya melalui sertifikat. Apakah badal haji yang dilakukan oleh rektor itu juga melalui tahapan-tahapan sampai
semua itu atau apa yang didoakan oleh bersangkutan. Dan yang kedua pertanyaan saya, kalau kita membatalkan haji kakek kita, sedangkan kakak pisang kita yang juga maju juga membadalkan haji juga kakek kita juga, bagaimana hukumnya? Itu saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum badal haji, kemudian kita memberikan kira-kira sekitar 10 juta tadi ya buat travel. Yang perlu dipahami, pertama, syarat menjadi badal haji adalah orang yang pernah berhaji. Contoh, kita misalkan bapak tadi badalkan haji kepada siapa? Nanti ustadz yang misalkan jadi tour leadernya menawarkan kepada jamaah atau ustadznya sendiri yang adalah istilahnya ada karom yang kepala rombongannya, dia hajinya berkali-kali nih, tiap tahun kan haji deh, tiap tahun karena dia punya apa namanya kalau tergabung menjadi lupa istilahnya. Nah, karena dia haji tiap tahun, artinya kita titipkan kepada ustadznya yang punya bukan travel haji pak, tergabung sama ya lembaga atau yayasan haji lah, lembaga ya, dia mimpin bawa rombongan, kita serahkan ke dia. Itu alhamdulillah pak, amanah, kita cari ustadznya. Karena bapak misalkan nitipnya lagi ke sana nggak ada ustadz, mohon maaf, ini bukan meremehkan dari tenaga kerja Indonesia ya, karena saya ketika itu 2013 haji itu petugasnya juga dari TKI. Orang-orang yang mau badal haji, mohon maaf sekali lagi, ini menyerahkan badalnya kalau bisa cari ke ustadz atau mahasiswa. Kenapa? Karena sebagian kadang-kadang saya lihat realnya sendiri, dikasihnya kepada anaknya belum mumayyiz, belum mukallaf, ikut haji juga TKI-nya. Artinya ada 3-4 orang yang dia terima tuh, badal sama saya, bayar sama saya. Istrinya, oke lah, istrinya sudah balik, boleh membadalkan haji. Anaknya masih kecil, harusnya dikasih yang sudah mukallaf, sudah besar. Kadang-kadang diterima aja, 10 diterima tuh pak, 10 satu orang. Ini nakal nih, satu orang itu satu. Jangan niatnya satu orang saya gantiin buat bapaknya, si Fulan, 3 orang saya gantiin, nggak bisa. Karena perpindahan taklif tadi, berpindahnya sesuatu yang diwajibkan kepada orang itu menjadi kewajiban saya. Buat satu orang doang, nggak bisa dalam satu waktu buat 3-4 orang niat haji. Diniatkan untuk menggantikan si Fulan menjadi haji badal. Berarti dia kan tidak berhaji terhadap dirinya sendiri. Hajinya jadi haji orang tua bapak. Iya. Berapa biaya haji yang dia keluarkan? Berapa biaya haji yang dia keluarkan untuk dirinya sendiri, sedangkan dia rela gantikan atas nama orang tua kita? Hajinya 35 juta kalau dari Indonesia. Kemudian berapa tenaga yang dikeluarkan? Harus sesuai dengan proses haji, iya pasti. Dari mulai dia mikotnya, dia ambil mikotnya, ya ada waktunya kapan, ini sesuai itu semuanya. Nanti dia prosesi hajinya semua pak, dari mulai kalau tamattu berarti umroh dulu baru haji, belum nanti tanggal 9 kan umroh selesai ya. Kemudian dia tahallul awal, pakai baju boleh selain ihram, tunggu nanti mulai prosesi haji kapan, 9 itu ketika Arafah, harus tuh rukun haji tanggal 10, 11, 12 nafar awal, kalau mau 13 nafar tsani, hari tasyrik tanggal 13. Dia ambil sampai 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Berat nggak? Berat, karena haji itu berat. Belum nanti kalau dari mulai dari Arafah, kemudian mabit di mana? Kenapa? Mabit di mana pak? Bukan di Mina, Muzdalifah. Jalan, bapak jalan kan? Yang pernah haji? Apa naik mobil? Bis.
dari Arafah ke Muzdalifah. Saya pakai bis lagi tuh. Ada yang jalan juga. Nanti dari Muzdalifah ke Mina jalan lagi. Itu biayanya untuk mengeluarkan tenaga itu digantikan dengan upah badal haji, karena prosesnya berat. Diniatkan atas nama satu orang saja, bukan buat dirinya. Ya pahalanya buat yang haji. Maka sudah sewajarnya memang itu diperbolehkan. Para ulama memang tadi mendeskripsikan upah badal haji. Nggak boleh ada upahnya. Ada yang mengatakan boleh ada upahnya. Upahnya artinya sesuai dengan apa? Dengan sesuatu yang dia keluarkan. Dari mulai proses awalnya, semua kan tadi capek tuh dan itu pakai uang dia, tapi atas namanya warga kita, jadi diperbolehkan dan itu mencukupi. Tapi selektif, cari mahasiswa ataupun ustadz tadi yang amanah. Takut nggak amanah, karena memang kejadiannya banyak yang nggak amanah, Pak. Bahkan kita di sana itu ribut sama, mohon maaf, tenaga kerja. Saya nggak sebutkan daerahnya. Kemudian ambil jamaah haji, Pak mau nyium Hajar Aswad, 2 orang itu mepet jamaah haji, dibawa sampai nyium Hajar Aswad, diminta 1.000 real. Orang mana? Orang Indonesia. Ini banyak. Kadang-kadang mereka pura-pura jadi petugas haji, pakai baju petugas. Nah, ini bahayanya seperti itu. Akhirnya nanti banyak terjadi penipuan juga dari jamaah Indonesia yang dilakukan oleh tenaga kerja. Ya nggak, walaupun nggak semuanya, ada yang tenaga kerja mereka itu lulusan pondok, itu juga banyak. Di sananya lulusan pondok, dan masya Allah saya juga bertemu dengan tenaga kerja Indonesia. Saya nggak nyangka gitu, secara pengetahuan fikihnya itu mendalam juga, TKI, tapi masya Allah gitu. Ada juga Pak. Jadi memang harus selektif gitu. Jadi Bapak nanti selektif, pilih siapa yang benar-benar kira-kira amanah menjalankan badal haji. Kemudian kalau dibadalkan 2 orang, dicari yang lain, kesian Pak. Jangan 2 orang ngebadalin hajinya, biayanya 10 juta, buat satu kan yang meninggal banyak. Yang belum haji dari keluarga Bapak banyak. Misalkan kakek-kakek kita belum haji, ini aja kasih badal hajinya buat kakek kita. Jangan tadi buat siapa? 2 orang membadalkan atas nama satu orang, sayang gitu. Jadi cari yang belum gitu, itu lebih baik lagi. Nggak apa-apa, aduh saya pengennya bapak saya gitu. Ya udah, saya duluan nih, cari yang lainnya. Jatuhnya kan hajinya kedua sunnah, nggak perlu, apalagi tidak ada wasiat untuk menghajikan karena sudah gugur sebenarnya. Tapi kalau ada wasiat lebih wajib lagi untuk dikerjakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan mengenai permasalahan kurban ketika nanti di Idul Adha. Ada beberapa permasalahan yang mungkin kita sampaikan di lain waktu. Di antaranya, apakah hukumnya sah menyembelih kurban yang kakinya patah? Panitia misalkan kurang sabar, disepak kakinya patah. Kemudian bagaimana hukum hewan kurban yang kita tindik kupingnya, sedangkan dalam madhab Syafi'i yang namanya kuping kalau terputus ini walaupun sedikit sudah tidak sah. Ya, mungkin singkat aja ya. Iya. Saya tadi mau tanya soal sunnah kifayah. Jika tetap kita kurban, jadi ada kepala keluarga kalau kurban, dia mewakili anak-anaknya. Tingkat kekeluargaan itu bagaimana? Apakah misalnya anaknya sudah berkeluarga, orang tuanya berubah, jadi berubah sudah terwakili oleh anaknya yang berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, soal ketika saya mungkin harus sepakat sama Pak Siregar tadi bahwa ternyata kurban itu setelah mendengar mulai dari saat ini sebenarnya banyak garis-garis yang harus kita jalani. Salah satunya adalah akad ketika kita berubah. Beberapa kali saya ini berubah, tapi tidak ada akad seperti itu. Artinya akad kepada panitia. Apakah itu jatuhnya saya berubah atau hanya sedekah? Ya. Yang pertama, ini permasalahan sunnah kifayah. Sampai batas manakah bagian anggota keluarga kita menjadi kifayah, menjadi cukup bagi kita untuk berkurban?
maka kembalikan kepada hukum nafkah menafkahi. Dalam madhab Syafi'i, hukum nafkah itu aslun wa far'un. Aslun itu yang wajib kita nafkahi, aslun itu berarti asal, naik ke atas. Bapak, ibu. Ketika bapak, ibu itu sudah tidak, artinya dalam keadaan tidak punya, fakir, miskin, wajib dinafkahin. Wa far'un ke bawah. Far'un ke bawah itu apa? Anak. Anak yang mana yang wajib dinafkahi? Laki-laki, batasnya sampai balik. Balik itu umur berapa tahun? 14 tahun masih wajib dinafkahi sampai mimpi. Ini wajib nih. Bagaimana hukumnya seorang anak yang sudah balik kemudian tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri? Kebanyakan Indonesia gitu kan. 15 tahun masih tinggal sama orang tua, masih dinafkahi sama orang tua. Bahkan nanti nikahnya juga kalau fakir berarti orang tua masih wajib nafkah, bantu nikahnya anak walaupun sudah tua. Jadi yang menjadi kewajiban itu adalah anak ketika miskin masih menjadi tanggungan orang tua. Anak sudah balik kemudian punya harta bukan menjadi tanggungan orang tua. Dia berkurban, punya harta, wajib dia sendiri, sunnah dia sendiri. Tapi ketika dia umur 20, kehidupannya masih dicukupi sama orang tuanya, artinya nafkahnya masih menjadi tanggungan kewajiban orang tua karena nggak punya pekerjaan tetap. Nah, ini masih menjadi tanggungan orang tua. Tadi kan sunnah wajibnya ke bawah dan ke atas. Berarti tadi sunnah kifayah, mencukupi anak yang tidak mampu. Umur 15 punya usaha sendiri, ya dia sunnahnya sendiri untuk berkurban. Kenapa? Dianggap sudah mampu. Atau dia punya harta warisan dari ibunya meninggal, punya harta warisan dibagikan kepada anaknya laki-laki dan perempuan. Berarti secara materi ada kemampuan dan sudah balik, maka dia sunnahnya sendiri untuk mengeluarkan kurbannya. Jadi tergantung fakir atau tidaknya tadi. Kemudian yang kedua, gimana? Lupa. Bagaimana hukumnya panitia ketika melakukan akad kepada mudhahi pengkurban? Nggak ada akadnya nih. Apakah hukumnya sah? Hukumnya pertama dirinci. Ketika kita berkurban, kita menjadi muwakil, orang yang mewakilkan kepada panitia. Panitia itu sebagai wakil, artinya menjalankan apa yang menjadi kepentingan si muwakil. Muwakil niat berkurban terserah semuanya. Ini ada niatnya begitu, berarti ya bebas. Nanti didistribusikan sama si panitia mau ke siapa saja. Mau ke orang kaya boleh, karena kedudukan si wakil itu seperti muwakil. Boleh dia mendistribusikan tadi sepertiga buat orang fakir, sepertiga buat orang kaya, atau 2/3-nya buat siapa aja, atau tadi seluruhnya disedekahkan buat orang fakir semua, orang kayanya dikasih juga tuh. Itu sudah otoritas si panitia karena sudah diwakilkan tadi semuanya kepada panitia. Cuman permasalahannya ada di antara mudhahi pengkurban tidak tahu bahwa tidak boleh memberikan upah kepada panitia dari hewan kurban. Bukan pakai kalau upahnya lewat uang, kalau kata Sayyidina Ali, wa nukhrijuhu min indina, kami mengeluarkan upahnya dari harta kami. Harta tadi kapan dibayarkannya? 300.000 buat upahnya 1 juta buat sapi, itu nggak masalah, itu upah. Tapi dia menganggap bahwa upahnya dari hewan kurban itu yang nggak boleh. Bisa jadi tidak sah katanya. Tetapi itu dengan syarat memang ilmu. Nah, kalau misalkan tadi tidak berilmu, nah ini dimaafkan sebelum dia berilmu. Makanya ibadah perlu ilmu. Jangan sampai bapak misalkan itu kok daging hewan kurban gua dibagi-bagi buat panitia, terus dia mikir ya udahlah itu upahnya aja lah, kasihan kan namanya panitia. Nah, itu bahaya. Jadi kalau misalkan ya udah itu sedekah saya buat panitia,
itu baru boleh. Nggak diakadkan tapi bapak niatin sedekah, itu boleh, lebih bagus lagi. Jadi panitia nggak perlu ribet-ribet minta akadnya, dalam hati udah saya niatin lebihnya buat panitia, itu buat nggak apa-apa. Nah, itu boleh, asal jangan niatnya niat upah. Itu aja. Kalau misalkan diniatin upah, semuanya menjadi batal, jatuhnya sedekah. Ini memang yang perlu diyakinkan itu adalah sebenarnya dari si mudhohi. Si panitia minta kejelasan aja sebenarnya, jelasan, takutnya nggak tahu gitu kalau itu tadi lebihnya misalkan. Dan panitia juga kadang-kadang harus tahu lebihnya saya ini bukan hak saya untuk gara-gara capeknya saya, karena kalau dia nuntut itu jatuhnya upah gitu. Tapi di awal sudah diingatkan, yaitu buat sedekahnya. Jadi tenang kita, tenang buat panitia. Karena wakil itu boleh mendistribusikan sesuai dengan, kalau nggak ada akad yang jelas tadi mau ke siapa aja. Wakil namanya juga. Dalam istilah kaidahnya, al-wakilu yaqumu maqamal muwakkil. Seorang wakil, di sini panitia, seorang panitia itu menduduki makom, derajat atau posisi muwakil. Siapa muwakil? Yang berkurban. Jadi posisinya ditempati oleh panitia. Wallahu a'lam. Ya, ini saja mungkin ya Pak kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Untuk kesemuanya majelis ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.